Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah. Nah, jadi kali ini aku akan share. Nah, siapa di sini yang hobi banget dengan setiap harinya itu senam 5 jari? Nah, kalian mesti simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang jelas ini konten untuk para pria ya beb ya. Baik para pria yang udah married ataupun yang belum married. Nah, gini beb, walaupun ada seorang pria mereka itu udah married, udah mempunyai pasangan, bukan berarti mereka itu tidak pernah melakukan senam 5 jari ya beb ya. Nah, terkadang dari mereka itu masih lajang udah melakukan senam 5 jari sampai mereka sudah mempunyai istri, itu masih terbawa-bawa beb. Walaupun mereka sudah melakukan hubungan quick dengan pasangannya, mereka itu merasa ada yang tidak puas gitu di diri mereka kalau nggak melakukan yang namanya senam 5 jari ya beb ya. Sebagian pria menganggap senam 5 jari ini adalah suatu kenikmatan tersendiri ya beb ya. Jadi happy-nya itu beda gitu beb. Nah, jadi kalian mesti ingat ya beb, yang sering melakukan senam 5 jari memang enak ya beb ya. Nah, apalagi misalnya gini, yang belum married gitu ya, seminggu itu ada berapa kali gitu melakukan senam jari. Nah, kalian perlu ingat beb, ada dampaknya yang terjadi jika kalian terlalu sering melakukan senam 5 jari. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian itu kurang fokus. Jadi tidak fokus gitu beb, maksud aku. Nah, jadi dalam suatu misalnya kalian lagi belajar gitu kan beb ya. Jadi kalian susah untuk fokus itu beb. Misalnya udah diterangin guru gitu ya pelajarannya, kalian nyimak gitu beb, tetapi tuh hanya beberapa yang lengket di kepala gitu beb ya, yang lebihnya entah kemana-mana gitu. Nah, begitu juga mungkin yang pria lagi bekerja, sedang bekerja, jadi aturannya dia mau ngerjain yang A, malah yang C yang dikerjain. Jadi untuk tetap fokus itu sulit ya beb ya. Nah, yang nomor 2, emosionalnya itu terlalu tinggi gitu beb ya. Jadi misalnya nih, masalahnya itu sebenarnya kecil ya beb ya, tetapi karena emosionalnya itu tinggi, masalah kecil itu bisa jadi besar gitu beb. Nah, itu yang bahayanya ya beb ya. Jadi dia nggak bisa mengendalikan emosional yang ada pada dirinya ini. Dan lalu di nomor 3 adalah doi itu mudah lelah gitu. Jadi padahal dia itu nggak melakukan aktivitas lain-lain gitu dalam sehari itu, nggak ada melakukan yang kerja berat-berat gitu beb ya. Mungkin dalam sehari itu banyak nyantainya gitu, banyak baringnya gitu ya beb ya, tetapi dia ngerasa bahwa dia itu lelah gitu beb, mau ngapa-ngapain males gitu ya beb ya. Nanti temennya ngajak pergi nongkrong keluar, dia males, lebih enak rebahan di rumah gitu beb. Dan lalu di nomor 4 adalah tidak bisa mengambil keputusan. Nah, jadi maksudnya tuh gini ya beb ya. Nah, jika doi itu menghadapi suatu masalah atau doi itu diminta tanggapan dari teman-temannya, doi itu sulit untuk mengungkapkan jawabannya gitu beb. Kalaupun dia mengungkapkan jawabannya,
jawabannya itu pelin-pelan gitu beb. Kalau orang kan kalau misalnya A gitu ya beb ya, kalau ini enggak, nanti dia ngomong A, besoknya dia berubah lagi jadi C. Jadi dia dalam mengambil suatu keputusan itu sangat sulit gitu beb. Dan lalu di nomor 6, jika kalian itu sering melakukan senam 5 jari, nah itu akan bisa membuat area kelamin kalian itu terluka, iritasi, dan juga sampai infeksi ya beb ya. Nah jadi kebayang kalau kalian terlalu sering melakukan senam jari, nah kalau kalian itu udah naik, kalian tuh kan nggak nyadar kan, terlalu kencang hoyaknya itu. Nah jadi itu bisa mengakibatkan area kelamin kalian itu bisa terluka dan iritasi ya beb ya. Jadi kulitnya itu pun bisa lecet gitu beb, dan pedih-pedih jadinya ya. Dan lalu di nomor selanjutnya, nomor 6 apa nomor 7 ya, aku lupa beb. Nah jadi bisa mengakibatkan candu. Nah jadi yang namanya udah candu ya udah agak susah gitu ngilanginya beb. Walaupun misalnya nih kalian itu udah punya pasangan, nah kalau udah candu tetap aja beb melakukan itu. Nah yang semulanya waktu kalian masih lajang itu mungkin kalian hanya coba-coba, hanya iseng gitu ya beb ya, gimana sih rasanya, jadi kalian coba gitu ya beb ya. Setelah dicoba nggak taunya kalian merasa menemukan sesuatu yang enak-enak. Nah karena kalian sudah menemukan sesuatu yang enak-enak, terus akhirnya candu ya beb ya, sampai kalian sudah mempunyai istri. Nah itu yang bahayanya kalau udah candu beb. Nah jadi itulah konten aku, semoga bermanfaat ya beb. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya, thank you ya beb.